Selamat datang di Tentena, Sulawesi Tengah. Jalan-jalan siang menikmati keindahan Danau Poso yang panjang dengan pemandangan yang cakep banget. Dan kalian juga bisa sambil berjalan menikmati angin yang berhembus di sepanjang jembatan Yondo Pamona. Kira-kira kalau udah siang kayak gini nih, terus ada di pinggir danau, enaknya kita ngapain ya? Katanya sih di sini terkenal dengan kuliner ikan sogilinya yang segar. Jadi penasaran nih. Ikutin aku terus untuk kulineran khas di Tentena. Singgah ke Tentena tidak lengkap kalau tidak kulineran. Dan kali ini aku mau cobain kulineran khas dari Tentena, yaitu ikan sogili yang katanya ikan yang hidup di Danau Poso. Rasanya kayak gimana dan bagaimana tekstur dan juga harum ikan sogili, kita cobain yuk. Lokasi resto ini cukup strategis karena ada di jalan utama Tentena. Dan kalian juga bisa memilih langsung ikan yang ada di tambak tepat di bawah tempat makan kita. Wah, seru banget nih. Nah, ini dia ikan sogilinya udah ada dan ini memang ikan khas dari Danau Poso. Kenapa? Karena ikan ini hidup di Danau Poso dan katanya panjangnya itu bisa sampai 1-2 meter. Di sini ada dua varian sebenarnya, ikan sogili goreng dan juga ikan sogili bakar. Sekarang aku mau cobain apa sih perbedaannya dari ikan sogili goreng dan juga bakar. Yang pasti sambalnya ini udah benar-benar bikin menggugah selera banget karena seperti biasa sambal dari Sulawesi itu ciri khasnya adalah banyak banget cabai rawitnya, tomatnya, tekstur tomatnya yang besar-besar, dan di sini ada bawang mentah ya. Ini pasti kebayang kalau dicocolin pakai ikan sogili ini rasanya makin nikmat. Ini ikan sogilinya yang goreng, ini teksturnya benar-benar garing, dan ikan sogili ini termasuk ikan yang besar namun dibuat sedemikian rupa supaya saat dikonsumsi nggak begitu repot. Di sini nggak lengkap ya kalau misalnya makan ikan nggak pakai sambal. Dan rasa ikan sogili ini benar-benar bumbunya itu meresap banget. Daging lembut, nggak keras, dan yang pasti rasanya itu di sini ada perpaduan sedikit garam, sedikit asam, mungkin dari perasaan jeruk nipis di sini, dan juga ada sedikit rasa fresh nikmat dari sogili itu sendiri. Memang rasanya udah enak. Kalau makan ikan, nggak makan sayur, tuh rasanya kurang lengkap ya. Dan memang ciri khas dari restoran ini, sayurnya itu adalah sayur kangkung tumis. Jadi apapun yang kalian pesan kalau kesini, itu udah pasti dapat free tumis kangkung. Tumis kangkung ini sebagai penambah dari menu-menu yang kita pilih. Kenapa kalian harus pilih ikan sogili? Ikan sogili ini selain mempunyai nilai gizi yang bagus, seperti proteinnya juga tinggi, dan ini adalah ciri khas dari Tentena sendiri. Jadi kalau kita mampir ke setiap daerah, pastinya kan ada makanan yang unik-unik ya, dan rugi banget kalau misalnya nggak cobain makanan khasnya. Udah keenakan makan yang goreng, jadi lupa kalau ada yang bakar. Dan gak adil dong ya kalau kita cuma cobain satu menu aja. Ini yang bakarnya bentuknya kayak gini, dan
dagingnya tebal banget. Di luarnya sih garing, tapi di dalamnya kelihatannya nggak begitu garing. Kita bedain rasanya kayak gimana, apa bedanya sama yang goreng. Rasanya nggak kalah enak. Bedanya adalah sogili goreng itu lebih crispy di luar dan juga lembut di dalam. Kalau yang bakar ini rasanya lebih, teksturnya lebih agak lunak dan kenyal dari dagingnya. Dan kalau bumbunya enak banget. Ini rasa ikan fresh dari danau, tidak terlalu banyak bumbu, dan rasa gurihnya itu memang gurih alami yang nggak terlalu banyak campuran-campuran dari rempah-rempah ya. Jadi tekstur rasanya ini ketika kita menikmati satu suapan dari ikan sogili bakar ini benar-benar nikmat dari rasa asli sebenarnya dari fresh ikan sogili ini. Selain sogili, di restoran ini juga ada ikan mujair, dan ikan mujair ini juga salah satu ikan-ikan yang hidup di Danau Poso. Jadi memang ikan mujair ini adalah ikan yang banyak banget di mana-mana kayaknya ada ikan mujair ya. Tapi bedanya ikan mujair yang ada di Danau Poso ini ikan yang langsung diambil dari danau, digoreng atau dibakar dan langsung kita bisa konsumsi. Sekarang aku mau nyobain dengan cara yang berbeda, nggak usah pakai nasi karena tadi udah makan nasi. Diguyur aja langsung di atas ikannya, makannya digaduk kayak gini. Enak juga. Hati-hati kalau lagi makan ikan ya, karena cabenya di sini teksturnya agak besar-besar, jadi nggak begitu halus di ulek atau dibuatnya, jadi makannya harus benar-benar hati-hati nih. Satu lagi yang bakar ya. Kalau yang bakarnya di sini kayaknya nggak jauh beda nih sama yang ikan sogili tadi. Jadi nggak terlalu banyak bumbu kelihatannya, dan warnanya juga pucat. Jadi yang pasti nggak ada kayak rica kalau dalam bahasa Sulawesi Tengah, atau kunyit. Jadi ini nggak pakai kunyit-kunyitan makanannya untuk sogili dan juga mujair goreng sama bakar ini. Jadi mujairnya itu kerasa banget ya. Kalau mujair di sini tuh fresh, sama aja kayak sogili tadi. Jadi nggak perlu untuk ditaruh di kulkas atau disimpan dulu. Jadi benar-benar dari danau, dan rasa gurihnya itu gurih yang baru banget diambil dari habitatnya. Kita beralih dulu dari ikan goreng dan ikan bakar, pindah ke ikan kuah. Ini ikan woku mujair. Ngomongin woku, itu hampir di Sulawesi restoran yang aku datangi ada menu woku. Tapi woku yang ada di restoran ini belum tahu nih, apakah ada perbedaannya sama yang lain? Kita cobain dulu kuahnya. Rasa asinnya kerasa banget,
Dan di sini ada yang berbeda. Justru aku menemukan sesuatu hal yang berbeda dari wok-wok yang lainnya. Di sini ada rasa sedikit ya, ketir, wangi ketir. Ternyata ada daun pandan dan irisan cabai rawitnya lumayan banyak. Juga di sini sedikit daun kemangi. Cobain ikannya. Seperti biasa, ikannya lembut banget. Semua menu hampir keluar dan hampir aku pesan semuanya karena mau dicicipin satu-satu. Dan yang terakhir nih, menu ikan kuah asam. Kalau kita tahu Sulawesi nggak pernah kehilangan dari tiap restoran-restoran khas Sulawesi dari woku dan ikan kuah asam. Tapi menjadi catatan adalah karena sekarang ke restoran yang ada di Tentena, apa sih bedanya ikan kuah asam yang ada di sini? Tentunya yang jadi perbedaan utama adalah ikannya. Di sini memakai ikan air tawar, bukan ikan air laut. Dan kalau untuk kuahnya, tentunya ada sedikit perbedaan ya di sini ya. Karena kalau untuk ikan air tawar itu kan, maka rasa asinnya itu tidak begitu terasa seperti ikan-ikan laut ya. Dan ikan kuah asam ini, kalau untuk rasa kuahnya di sini segar banget, enak. Untuk ikan kuah asam ini tidak terlalu asam, dan istimewanya di sini aku menemukan sesuatu yang nggak biasa dari ikan kuah asam pada umumnya, yaitu di sini ada buah kecombrang. Rasa buah kecombrang sepertinya asam-asamnya ini benar-benar alami banget, bukan dari asam jeruk dan juga cuka, tapi rasa asamnya betul-betul dari bunga kecombrang. Jadi bunga kecombrangnya ini sepertinya cuma digeprek ya kelihatannya ya. Akhirnya dia punya rasa menyatu dengan kuah-kuahnya, dengan ikannya juga, dan dengan sayur-sayurannya nggak terlalu banyak. Ikan sogili udah dicobain semuanya, dari mulai yang goreng dan juga yang bakar, dan itu rasanya enak banget. Makanan pelengkap yang lainnya juga jangan lupa untuk dicobain. Dari mulai ikan mujair goreng, terus juga bakar, woku, dan kuah asam. Pokoknya semuanya recommended banget. Sampai ketemu lagi di kulineran selanjutnya.